Selamat pagi, dengan saya Tri Wahyudi. Di bagian kedua dari persamaan dasar akuntansi ini, kita akan belajar mengenai analisis transaksi. Ingat, untuk menganalisis transaksi kita menggunakan sistem berpasangan, yaitu setiap transaksi akan mempengaruhi minimal 2 akun. Nah, sebelum kita menganalisis transaksi, kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan akun. Akun ini adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Misalnya kita akan mencatat kas. Kas perusahaan pada awal periode pasti akan berbeda dengan akhir periode. Maka pertanyaannya, perubahan yang terjadi pada kas bertambah sumbernya dari mana? Dan kas berkurang itu penggunaannya untuk apa? Lah, semuanya ini akan dicatat di dalam akun. Jadi, fungsi akun ini adalah untuk mencatat perubahan setiap unsur harta atau aktiva, utang atau kewajiban, ekuitas atau modal, pendapatan, beban, dan prive. Dan bentuk akun adalah seperti ini. Nama akun yang di kiri ini adalah sisi debit dan yang sisi kanan ini adalah sisi kredit. Baik, kita akan mengenal transaksi. Transaksi biasanya akan ada 2. Transaksi tunai, yaitu transaksi yang sudah diterima uangnya atau sudah dibayarkan. Dan yang kedua adalah transaksi kredit. Transaksi yang belum kita terima uangnya atau belum kita bayarkan. Jika kita menganalisis transaksi, kita harus tahu dulu posisi saya sebagai apa. Ya, kalau saya membaca transaksi, maka posisi saya itu sebagai bendahara. Kalau posisi saya sebagai bendahara, maka pertanyaannya 2. Saya akan terima uang atau saya akan mengeluarkan uang. Ya, ingat bahwa kita tadi menggunakan sistem berpasangan. Kalau saya terima uang kas saya bertambah. Menggunakan sistem berpasangan, dapat uangnya dari mana? Nah, minimal akan ada 2 akun. Kasku bertambah, bertambahnya dari mana? Jika saya keluar uang, untuk apa saya keluar uang? Dan uang kasku berkurang. Ingat ya, karena kita menggunakan sistem berpasangan, yaitu akan berpengaruh minimal 2 akun. Transaksi tunai akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di dalam soal transaksi nanti ada kata-kata tunai, ada kata-kata perkas, cek, dan tanpa keterangan sama sekali, ya, dan lain-lain. Ini untuk transaksi tunai. Kemudian yang transaksi kredit sama, posisi saya adalah sebagai bendahara. Maka pertanyaannya, saya belum terima uang. Karena ini belum terima uang. Dan yang kedua, saya juga belum mengeluarkan uang. Kalau saya belum terima uang, piutang usaha bertambah. Dapat uangnya dari mana? Gitu. Kalau saya belum keluar uang, berarti saya keluar uang untuk apa? Dan yang kedua, utang usaha saya bertambah. Ciri-ciri transaksi kredit nanti di soal transaksi ada kata-kata kredit, faktur, diterima atau dibayar kemudian, dan lain-lain. Baik, berikut akan saya berikan tips dan trik cara mudah untuk memahami transaksi keuangan. Perhatikan transaksi berikut ini. 1 April tahun 2020, Pak Yudi membuka usaha kursus akuntansi dengan menginvestasikan uang tunai sebesar 100 juta. Nah, langkah pertama kita menentukan transaksi ini adalah transaksi tunai atau transaksi kredit. Karena akan menentukan kita pakai kas atau tidak. Gitu. Nah, perhatikan ini. Kalau transaksi tunai pasti ada kasnya. Baik kita terima uang atau keluar uang pasti ada kas. Tapi kalau transaksi kredit tidak ada kas. Adanya piutang dan utang usaha. Nah, ciri-cirinya ini. Ciri tunai
ada kata-kata tunai di soal, perkas di soal, cek, dan tanpa keterangan. Kalau ciri kredit, di soal ada kata-kata kredit, faktur, diterima atau dibayar kemudian. Nah, mari kita lihat soal yang tadi. Kalau di soal ini disebutkan secara tunai, menginvestasikan uang tunai, berarti ini adalah transaksi tunai. Setelah kita tahu bahwa ini transaksi tunai, maka cara membaca soalnya saya ganti. Cara membaca soalnya gini, Pak Yudi membuka usaha kursus akuntansi dengan menginvestasikan uang tunai ke saya. Karena saya sebagai bendahara. Kalau menginvestasikan uang ke saya, berarti saya akan terima uang. Lihat ini, saya terima uang. Saya sebagai bendahara, maka saya terima uang. Nah, yang kita perhatikan adalah yang di kolom ini. Kasnya bertambah, dapat uangnya dari mana? Maka analisis pertama ini, kita sebagai bendahara dapat uang. Kas perusahaan bertambah. Nah, kemudian sekarang yang kedua, dapat uangnya dari mana? Ini sebagai akun pasangannya, karena menggunakan sistem berpasangan. Dapat uangnya dari mana? Kita dapat uang dari pemilik yang menyetorkan modal awalnya. Jadi modal Yudi bertambah 100 juta. Sehingga kita bisa menganalisis transaksinya, kas bertambah, modal bertambah. Cukup jelas? Oke, saya berikan soal yang kedua. Tanggal 5 April 2020 dibeli peralatan secara kredit. Langkah pertama apa? Menentukan transaksi ini tunai atau transaksi kredit. Nah, lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kalau tunai ada kata-kata tunai, perkas, cek. Kalau ciri-ciri kredit, kredit, faktur, diterima atau dibayar kemudian. Mengapa menentukan transaksi tunai atau transaksi kredit? Karena ini tadi, ada kas atau tidak. Ya, kalau kredit kan piutang dan utang. Kita kembali ke soal. Dibeli peralatan secara kredit. Oh, berarti ini adalah transaksi secara kredit. Terus, setelah kita tahu bahwa ini transaksi kredit, maka cara membaca soalnya saya ganti. Saya membeli peralatan. Karena kredit, berarti saya belum bayar. Nah, ini terima uang atau keluar uang. Kalau saya membeli, berarti seharusnya saya keluar uang. Maka ini yang kita perhatikan. Untuk apa saya keluar uang? Saya keluar uang untuk membeli peralatan. Jadi peralatannya bertambah. Sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua, sebagai akun pasangannya, pasti utang usaha. Kenapa kok utang? Karena kita membeli tapi belum keluar uang. Maka utang usaha bertambah. Jadi analisis transaksinya, peralatan bertambah, utang bertambah. Analisis transaksi berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang diperluas. Karena transaksi itu akan mempengaruhi prepay, pendapatan, dan beban. Sehingga prepay, pendapatan, dan beban ini nantinya akan berpengaruh terhadap besaran modal. Prepay akan mengurangi modal, pendapatan akan menambah modal, dan beban akan mengurangi modal. Oke, perhatikan transaksi berikut. Dibeli peralatan secara kredit dari toko baru seharga 1.500.000. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi? Ingat, tunai atau kredit? Secara kredit, berarti ini adalah transaksi kredit. Berarti saya keluar uang. Kata membaca soalnya diganti. Saya membeli peralatan secara kredit. Berarti, untuk apa saya keluar uang? Pasti muncul utang. Karena ini transaksi kredit, berarti saya belum keluar uang. Pertanyaannya, untuk apa saya keluar uang? Karena saya membeli peralatan. Kalau beli peralatan, kata-kata belinya dihapus. Ya, peralatan perusahaan bertambah.
Yang kedua, saya belum keluar uang, maka muncul utang atau kewajiban. Sehingga bisa dianalisis transaksinya, peralatannya bertambah, utang bertambah, atau kewajiban bertambah. Sehingga jawabannya adalah C. Perhatikan soal berikut. Dibeli perlengkapan secara tunai 200.000. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi adalah, ingat, yang kita lihat adalah transaksi tunai atau kredit. Tunai. Maka cara membaca soalnya diganti. Saya membeli perlengkapan. Maka saya keluar uang. Ya, karena saya membeli. Maka pertanyaannya ini, untuk apa saya keluar uang? Karena ini transaksi tunai, maka saya sudah keluar uang. Untuk apa keluar uang? Untuk membeli perlengkapan. Belinya dihapus. Ya, barang yang kita beli itu yang bertambah. Kemudian saya sudah keluar uang, berarti uang kas berkurang. Maka bisa kita analisis transaksinya, perlengkapan bertambah, kas berkurang. Jawabannya B. Perhatikan transaksi berikut ini. Rani membuka usaha fotokopi. Karena itu ia membeli mesin fotokopi seharga 10 juta dengan cara membayar tunai 7 juta dan sisanya 2 bulan kemudian. Pengaruh transaksi di atas terhadap persamaan dasar akuntansi adalah, kata-kata soalnya saya ganti. Rani membuka usaha fotokopi, karena itu saya sebagai bendaharanya Rani, saya yang membeli mesin fotokopi. Berarti saya keluar uang untuk membeli mesin fotokopi. Kalau saya keluar uang, pertanyaannya mesti dua. Untuk apa saya keluar uang? Dan yang kedua, saya keluar uang ini. Pertanyaannya mesti dua. Untuk apa saya keluar uang dan saya keluar uang? Nah, untuk apa keluar uang? Saya membeli mesin fotokopi. Belinya dihapus. Peralatannya bertambah. Apakah saya sudah keluar uang? Lihat di atas. Tunai. Itu secara tunai. Berarti saya mengeluarkan uang kas. Karena ada kata-kata tunai. Sebesar 7 juta. Dan sisanya dibayar kemudian. Ini yang belum kita keluarkan uangnya. Saya belum keluar uang sama sekali. Sebesar 3 juta. Maka analisis transaksinya, peralatan bertambah 10 juta. Kas berkurang 7 juta. Dan utang usaha bertambah 3 juta. Jawabannya D. Baik, perhatikan soal berikut. Dibayar beban upah karyawan sebesar 350. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi adalah, nah, soalnya saya ganti. Saya membayar upah. Berarti saya keluar uang. Pertanyaannya mesti dua. Untuk apa saya keluar uang? Dan yang kedua, kasku berkurang. Karena saya keluar uang. Untuk apa keluar uang? Karena saya membayar upah. Ingat, beban akan mempengaruhi modal. Berarti modal berkurang. Saya keluar uang? Ya, maka uang kas saya berkurang. Karena tidak ada keterangan tunai atau kredit. Tanpa keterangan. Berarti ini sudah keluar uang. Maka analisisnya, modal berkurang atau ekuitas berkurang, kas berkurang atau aktiva berkurang. Jawabannya B. Perhatikan soal berikut. Diambil uang tunai oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Maka kata-katanya diganti. Pemilik mengambil uang tunai saya karena saya sebagai bendahara. Maka dalam hal ini saya keluar uang karena uangnya diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Pertanyaannya dua. Untuk apa keluar uang? Dan yang kedua, saya sudah keluar uang. Untuk apa keluar uang? Untuk keperluan pribadi pemilik. Berarti modalnya berkurang. Saya sudah keluar uang, ya, maka uang kasku berkurang. Jadi analisisnya, modal berkurang atau ekuitas berkurang,
kas berkurang atau aktiva berkurang? Jawabannya B. Baik, perhatikan soal di bawah ini. Dibayar angsuran pinjaman. Kata-katanya saya ganti. Saya membayar angsuran pinjaman. Saya membayar angsuran pinjaman. Berarti saya keluar uang untuk melunasi utang. Untuk apa saya keluar uang? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya keluar uang. Karena ini pembukuan berpasangan. Untuk apa keluar uang? Saya melunasi utang bank sebesar 1.500.000. Yang kedua, ada bunga yang saya bayarkan juga. Beban bunga. Semua kata-kata beban atau membayar itu mengurangi ekuitas atau modal. Saya sudah keluar uang? Iya. Maka uang kas saya berkurang. Jadi analisisnya melunasi utang, utangku berkurang, membayar bunga, beban bunga, itu mengeluarkan modal berkurang, dan kas berkurang. Jawabannya B. Perhatikan soal berikut. Telah diselesaikan pekerjaan servis dengan biaya 250.000 dan pembayarannya diterima bulan depan. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi adalah, soalnya saya ganti. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan dan nantinya saya akan terima uang 250. Saya sudah menyelesaikan. Berarti saya terima uang karena menyelesaikan servis. Yang pertama, saya terima uang. Dari mana saya terima uang? Sudah diterima uangnya? Belum, karena akan diterima bulan depan. Sehingga piutang saya bertambah. Dari mana saya terima uang? Dari pendapatan jasa. Maka akan menambah modal. Sehingga analisis transaksinya, piutang bertambah atau aktiva bertambah, modal atau ekuitas bertambah. Jawabannya D. Perhatikan soal berikut. Diterima pendapatan sebesar 750.000. Soalnya saya ganti. Saya sebagai bendahara menerima pendapatan jasa. Berarti dalam hal ini saya terima uang dari pendapatan. Saya terima uang. Dari mana saya terima uang? Mesti pertanyaannya dua. Sudah diterima uangnya? Sudah, karena tidak ada kas bertambah. Dari mana terima uang? Dari pendapatan jasa. Maka modal saya bertambah. Analisis transaksinya, kas bertambah, modal bertambah. Jawabannya E. Perhatikan soal berikut. Dijual peralatan 2.500.000, diterima tunai 1.500.000, dan sisanya ditandatangani promes. Promes ini sama dengan wesel. Soalnya saya ganti. Saya menjual peralatan. Berarti saya terima uang karena saya menjual peralatan. Saya terima uang. Dari mana saya terima uang? Sudah terima uang? Sudah. Diterima secara tunai. Hanya 1.500.000. Dan sisanya belum saya terima. Ini yang belum saya terima. Maka muncul piutang. Karena ada kata-kata promes, maka piutangnya adalah piutang wesel. Sebesar 1 juta. Dapat uang dari mana? Dari menjual peralatan. Berarti peralatan saya berkurang. Sebesar 2.500.000. Maka analisis transaksinya, kas bertambah atau aktiva bertambah, piutang wesel bertambah atau aktiva bertambah, peralatan berkurang atau aktiva berkurang. Perhatikan soal berikut ini. Dijual sebagian peralatan dengan tunai. Kata-katanya saya ganti. Saya menjual peralatan dengan tunai.
Berarti saya terima uang kas dari menjual peralatan. Uang kas saya bertambah karena saya menjual, dan dapat uangnya dari mana? Tunai. Berarti ini adalah secara tunai. Sudah terima uangnya. Kas bertambah. Dari mana terima uang? Dari menjual peralatan. Sehingga peralatanku berkurang. Jadi analisis transaksinya, kas atau aktiva bertambah, peralatan berkurang atau aktiva berkurang. Jawabannya